Halo semuanya. Kembali lagi di podcast kami hari ini. Perkenalkan saya Balkis. Dan aku Elsa. Senang banget nih kita bisa ngobrol bareng lagi. Benar. Kali ini kita membahas tentang apa sih? Ngomongin viewers. Itu apa? Kayak inget angka. Angka Angka itu apa? ekonomi. Nah, jadi kita ngomongin apa sih kira-kira nih? Kita bakal ngomongin inflasi, teman-teman. betul banget. Mungkin tanpa kita sadari inflasi itu sebenarnya kita rasakan setiap hari. Misalnya saat kita beli makan, jajan, atau bahkan saat orang tua kita belanja kebutuhan rumah. Benar. Aku juga ngerasa sekarang harga-harga makin mahal. Dulu kalau bawa uang 10.000 kita masih bisa dapat banyak ya. Sekarang 10.000 kayaknya lebih sedikit dapetnya gitu. Nah, bener banget tuh, itu juga termasuk salah satu contoh dari dampak inflasi. Sebenarnya inflasi itu apa sih, Elsa? Kira-kira aku masih agak bingung sebenarnya. Pertanyaan bagus banget nih. Aku Iya. suka. Inflasi itu adalah kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika inflasi terjadi, nilai uang akan menurun. Aku masih bingung dengan kata-kata nilai uang menurun. Kira-kira itu apa ya? Bisa dijelasin nggak sih? Oh, boleh banget. Pertanyaan kamu juga bagus banget. Jadi arti dari uang menurun itu ada dengan jumlah uang yang sama, kita tidak bisa membeli barang sebanyak dulu. Misalnya dulu dengan uang 20.000 kita bisa beli nasi goreng dengan minumannya, tapi kalau sekarang mungkin kita hanya cukup untuk beli nasi gorengnya aja tanpa membeli minumannya. Gitu. Jadi seret deh kita nggak minum. Aduh, jangan dong. Aku nanti Iya. nyangkut nasi gorengnya. Bener. Jadi bukan uangnya yang berkurang ya, tapi Iya. kemampuan uang Iya. untuk membeli barang yang berkurang ya. Iya, betul banget tuh. Oke. Jadi menurut kamu nih dampak inflasi yang paling terasa di kehidupan rumah tangga tuh apa sih kira-kira gitu? Pertanyaan kamu bagus banget sih, aku suka deh. Tadi kamu nanya pertanyaan yang bagus banget. Iya. Nah, yang menurut aku yang paling terasa adalah meningkatnya pengeluaran. Ketika harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gas, telur, dan listrik naik, keluarga harus mengeluarkan uangnya lebih banyak daripada pengeluaran biasanya. Bener, padahal pendapatan orang tua tuh belum tentu bisa naik ya, biasanya kan tetap biasanya gitu. iya. Nah, itu yang membuat kondisi keuangan menjadi lebih berat. Misalnya dulu belanja bulanan cukup dengan jumlah tertentu, sekarang harus menambah uang menjadi lebih banyak karena kebutuhan pokoknya juga menjadi harga lebih naik gitu. Aku juga pernah dengar sebenarnya dari orang tua bilang belanja itu jadi lebih mahal dibandingkan dulu karena adanya inflasi ini. Bener gak sih kira-kira? Itu betul banget, karena inflasi itu mempengaruhi harga hampir semua kebutuhan pokok. Kayak kebutuhan kita, misalnya kayak baju, Benar. tas, sepatu, Kebutuhan rumah lah ya iya, intinya kayak ya. misal kamu beli kamera. Oh iya, benar, kan? Kamu suka benar. beli kamera kan? Iya, Nah, suka itu juga foto-foto gitu. kosmetik juga termasuk karena mahal banget. Benar. Sumpah, apalagi ini udah mau masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan pasti make up, Mahal. benar. Beras, minyak, Bukber. daging, bukber. Itu maksudnya kalau bukber kita kan biasanya make up teman-teman. Iya, make up itu sekarang harganya semakin Makin. mahal. Iya. Iya. Jadi selain itu inflasi itu mempengaruhi daya beli juga ya kan? Nah, iya betul banget, daya beli itu juga adalah kemampuan seorang untuk membeli barang. Ketika harganya naik, daya belinya menurun. Ya. Mungkin contohnya dulu kita bisa sering jajan, sekarang jadi lebih jarang ya. Kayak contoh kita beli cilok 10.000 dapat 10. Bener. Sekarang cuma dapat 5, teman-teman. Karena ada inflasi dan Bener. karena kenaikan bahan pokok juga. Hmm. Nah, dari itu juga kita harus mengurangi pengeluaran, terutama untuk hal-hal bukan kebutuhan utama. Maaf ya. Ya, jadi sekarang orang tuh lebih fokus ke kebutuhan penting seperti makanan dan kebutuhan rumah ya. Nah, iya betul banget. Jadi mereka nggak ada kesempatan untuk mereka gengsi atau apalah, itu nggak ada. Gak usah gengsi, teman-teman. Bener. Itu nggak boleh ya. Seadanya teman-teman. aja harus hidup adanya. itu, mah. Kita harus bangga Bener. dengan Apa yang kita punya. Bener, nggak Nah, harus beli barang nggak mahal. perlu. Kita nggak harus minjem-minjem, Benar. nggak harus pinjol ya guys, juga boleh nggak usah. usah. Kalau soal Hindari. tabungan nih, inflasi ini berpengaruh nggak sih kira-kira ke tabungan ini? Tabung. Kalau soal tabungan nih, inflasi berpengaruh nggak sih kira-kira nih? Ke tabungannya itu. Iya. Nah, sebenarnya tuh pertanyaan kamu bagus banget. Jawabannya tuh berpengaruh banget ya. Karena pengeluaran meningkat, banyak keluarga terpaksa menggunakan tabungan mereka. Jadi ibaratnya aku nih punya tabungan, tapi untuk misalnya untuk pendidikan anakku, karena terjadinya inflasi, mau nggak mau aku harus pakai tabungan pendidikan anakku untuk beli kebutuhan rumah. Gitu. Jadi tabungan tuh jadi berkurang ya karena semua ini jadi mahal. Bener.
Bahkan kalau misal inflasi berlangsungnya cukup lama, tabungan itu bisa habis. Itu bisa bahaya karena tabungan penting untuk kebutuhan darurat. Kayak misal nanti suatu saat misal kita nggak ada yang tahu ya, misal tiba-tiba ada saudara jatuh atau anak kita jatuh, kan mau kita harus pakai tabungan darurat itu. Benar ya. Itu. Jadi ini inflasi ini juga mempengaruhi masa yang akan datang ya, kalau tidak diperbaiki secara sekarang gitu. Iya, kalau kita misal dari sekarang udah mulai hidupnya suka foya-foya, suka main jangan terus, dong, jangan teman-teman. Kita malah nggak bisa menabung ya. Kita tuh di sini harus menabung. Hidup menabung. Harus nabung. Harus intinya nabung. Kita harus nabung. Kalau kita lihat nih di kehidupan sehari-hari, contohnya apa aja sih kira-kira nih? Nih sebenarnya contohnya tuh banyak banget ya. Misalnya harga makanan di kantin sekolah tuh jadi naik. Dulu mungkin 5.000 sudah cukup, sekarang tuh harus 10.000 bahkan 15.000. Aduh gitu. Mahal banget ya. Makanya kita sekarang udah ada MBG teman-teman. Iya, kita MBG. Hidup MBG. MBG enak. MBG suka. Aku juga ngerasa sih sebenarnya sekarang jajan ini lebih mahal. Bener banget. Selain itu harga bensin juga naik ya nggak sih? Bener. Aduh kemana-mana jalan deh nih. Aku jadi sekarangnya naik sepeda mulu. Bisa emang? Bisa dong, naik motor aja aku bisa nih sebenarnya. Keren sih kamu, aku suka nih. Bener. Oke. Berarti orang tua juga harus mengeluarkan uang lebih banyak ya untuk transportasi, terlebih kalau misalnya bensin habis. Benar, ya semua kan? itu mempengaruhi keuangan rumah tangga, ya kan? Bagi kalau harga bensin tuh naik terus-terusan, ya kan? Jadi pusing deh ngatur keuangannya jangan, gimana nih? Aduh, pusing jadi banget. stres nih orang Banget, tua, pasti ya kan? Stres parah. Iya. Oke. Apakah inflasi juga mempengaruhi gaya hidup keluarga nih kira-kira nih? Pertanyaan bagus banget sih kamu, aku suka banget nih. Iya, banyak keluarga menjadi lebih hemat. Misalnya mereka mengurangi jajan di luar, mengurangi belanja barang yang tidak penting dan fokus pada kebutuhan utama mereka. Jadi kita harus lebih bijak ya dalam mengatur dan menggunakan keuangan ini untuk masa yang akan datang juga, karena kita nggak akan tahu ya ke depan ini bagaimana. Bener, pokoknya ya kita kan? harus hidup nabung dan kita harus hemat teman-teman. Oke? No boros. Nah. Oke, selain dampak ekonomi juga inflasi ini berdampak secara mental ya, psikologis iya, gitu. Psikolognya inflasi itu juga menyebabkan stres dan kekhawatiran terutama bagi orang tua. Apalagi misalnya ada beberapa orang tua yang punya gajinya kita bisa bilang UMR itu pas-pasan banget. Bener. Ya sih. Kalau misalnya kita nih orang dengan gaji 1,5 juta punya anak misalnya 4 masih kecil semua, pasti itu kan mereka jadi stres, bingung ya kan, harus gimana, masa dengan 1,5 juta harus bisa dengan 6 orang, harus makan, harus sekolah, harus yang lain-lain. Nah itu juga bisa membuat orang tuanya tuh stres. Iya, apalagi mungkin anaknya masih kecil ya. Bener. Sekolah kan kalaupun misalnya mereka udah bokol pasti dikasih uang jajan lagi ya kan. Itu pasti kan mengeluarkan lebih lagi, terutama untuk anak-anak yang masih kecil. Ngeliat temennya beli cilor, mama aku mau, ya kan gitu kan, mama aku mau cilor. Jadi gitu teman-teman. Bener, setuju sih aku. Kalau menurut kamu nih, apa sih yang bisa dilakukan untuk menghadapi inflasi ini? Beberapa hal yang bisa kita lakuin adalah membuat anggaran keuangan, mengurangi pengeluaran yang nggak penting, dan yang pastinya menabung. Berarti kita harus lebih bijak dalam menggunakan uang ya. Kita juga harus pintar-pintar mengendalikan uang. Iya. Jangan boros intinya mah. Iya, supaya kondisi keuangan kita itu tetap stabil. Walaupun emang terjadi inflasi, jadi uang kita ini harus tetap stabil gitu. Jadi dari pembahasan kita ini dapat disimpulkan ya bahwa inflasi ini memiliki dampak yang besar gitu pada kehidupan rumah tangga. Ya itu seperti yang tadi kita bilang, kayak misalnya orang tua tuh jadi stres ya kan. Nah, mulai dari meningkatnya pengeluaran, menurunnya daya beli, berkurangnya tabungan, dan perubahan gaya hidup. Karena itu ya pentingnya bagi kita untuk mengatur keuangan dengan baik ya kan. Dan kita harus menggunakan uang itu secara bijak ya. Kalau untuk anak-anak kita aja kurangi gengsi nggak boleh nggak kurangi nongkrong nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering ya guys. Benar. Kasihan orang tua kita yang susah banget ngatur keuangan, tapi dengan kitanya kok malah kayak foya-foya terus. Nah itu nggak boleh, itu nggak boleh ya. Hidup itu secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Benar. Apalagi sampai pakai pay later terus gak bisa bayar, itu bahaya banget teman-teman. Bahkan ada yang pay later ujungnya dia malah bunuh diri. Itu parah. Parah banget sih, sumpah. Karena nanti kasihan orang tuanya ya. Iya, pas tahu orang tua, oh anaknya nih ada pay later kan. Itu malah beban buat orang tua sendiri. Udah beban tambah beban gitu kan.
maksudnya pendapatannya juga masih tetap aja. Sebenarnya kita susah sih mentalnya kalau jadi misalnya- terganggu ya orang tua. Iya, pendapatan kita susah naik ya guys. Benar. Ya, kalau kita tinggal di luar negeri mungkin gaji per bulan 40 sampai 50 juta kita masih cukup aja. Bisa. Tapi kan kalau di luar negeri juga gaya hidup mereka juga tinggi kan. Benar. Gitu. Oke, mungkin pembahasan kita di episode kali ini segini aja dulu ya, Iya. teman-teman ya. Semoga yang mendengarkan bisa menambah wawasan dan Iya. semoga dengan adanya video ini kalian jadi lebih pintar dalam mengelola keuangan dan kita harus hidup nabung, Hidup hemat. hidup hemat. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Bye-bye. See you and bye-bye.